saya cuma memandu saja. Siapa yang mau bertanya silakan ya. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Yang tadi dalam prosesi pelaksanaan umroh, yang masih belum jelas silakan, apapun monggo ya. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak nanti kita ketemu di lain kesempatan. Monggo. Monggo ibu-ibu. Monggo yang mau ibu-ibu yang mau bertanya yang belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Bapak, ketika kita melaksanakan ibadah haji, penyembelihan hewan kurban itu apa wajib di sana di Mekah? Kalau misalnya sudah terlanjur kita mendaftarkan atau ngisi list untuk penyembelihan hewan kurban di Indonesia, karena kita harapannya memang berangkat, tapi kalau masa pandemi ini belum jelas berangkat atau tidak, maka kita sudah terlanjur mendaftar ikut kelompok penyembelihan hewan kurban di Indonesia. Tapi alhamdulillah misalnya kita jadi berangkat ke mengikuti ibadah haji, apakah penyembelihan hewan kurban itu wajib dilaksanakan di Mekah? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada lagi dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ida mau menanyakan Pak terkait dengan rukun yang tadi sudah dilakukan. Nah, ketika seorang wanita artinya memang Tes. Ketika seorang perempuan mendapatkan menstruasi, padahal temannya ini sudah harus melakukan rukun sesuai dengan waktunya, apa yang harus dilakukan Pak? Apakah menunggu sendiri atau nanti di sana dengan pembimbingan atau bagaimana? Satu lagi dari ibu-ibu. Monggo yang mau bertanya. Beneran? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti ingin menanyakan mengenai besaran dam untuk karena haji tamattu dengan dam yang lain itu besarannya sama atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu, Ustaz. Siap. Ini tadi ada 3 pertanyaan, yang 2 tentang haji, yang 1 tentang kewanitaan. Kemarin yang Tontowi, itu mohon Pak Towi untuk bisa menjawab, dan masalah kewanitaan nanti mohon Ibu Haja Umi Hani untuk bisa menjawab. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang tanya tentang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal tentang pelaksanaan umroh dan haji secara sekilas. Kenapa Pak Zainal ngomong kok aku randu ilmu ning iso berkali-kali ke sana terus? Sebelum saya jawab ya Bapak Ibu ya. Padahal mau haji itu 4 istitoah, sekarang ditambah 1. Ya, istitoah badaniyah, istitoah rohani, istitoah amaliyah, istitoah ilmu, dan istitoah ekonomi. Ya. Kenapa kok berkali-kali Pak Haji berangkat terus, Pak Jainal berangkat terus, Pak Arianto dan lain berangkat terus? Kenapa? Coba kenapa? Nah, sudah istitoah yang lain.
Mampu. Terus panggilan Allah, ya labbaik. Jadi begini Ibu Bapak. Karena bukan pengalaman Pak. Ya, pengalaman boleh juga, tanpa pengalaman juga nggak bisa. Ya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah mahdhah. Ya. Ibadah khusus. Tata caranya, kaifiyahnya ya sudah seperti itu. Sehingga Rasulullah khudhu ani manasikakum. Ambillah ibadah hajimu dari aku seperti aku ibadah haji. Nah, umroh gampang ya Pak ya. Pak Haji iya, apalagi haji. Itu. Maka nggak ada yang lain. Caranya sudah seperti itu. Khudhu ani manasikakum, Rasulullah bersabda seperti itu. Makanya saya tadi lihat dari awal. Walaupun saya di rombongan 6, saya juga lihat rombongan yang lain. Iya, kewajiban untuk membekali jamaah sekalian. Oke, udah semua. Ada yang memberi briefing, pembinaan, dan seterusnya, monggo. Tapi diimplementasi, di praktek, ya masih ada beberapa. Ben nggak apa-apa, memang ini heterogen. Ya toh? Boleh-boleh saja. Selama masih pada koridor kaifiyah yang mahdhah tadi. Misalkan, tadi saya lihat pada saat mau tawaf, ya memang harus dibetulkan. Dicopot, boleh ya. Oke. Salam. Ibadah mahdhah, ibadah khusus, tata caranya seperti itu, seperti Rasulullah. Tawaf tadi Bapak Ibu sekalian evaluasi umroh ya. Tapi sampai jam 9 no, Pak, cepet-cepetan aja. Belum kebagian kan? Ya, singkat saja. Terutama bacaan. Kalau isyarat, istilam, menyentuh, mengusap, oke lah, nanti itu masih bisa kita perdalam lagi. Ya, Rasulullah tatkala dengan naik unta membawa tongkat, beliau istilam, sentuhkan ke Hajar Aswad dengan Bismillahi Allah. Kemudian tongkat itu diciumlah oleh Rasul. Nah, kalau kita bisa mengusap, menyentuh Hajar Aswad, maka dengan Bismillahi Allahu Akbar kemudian kita cium. Kalau tidak bisa, yang ini lazim di kita semua, tidak istilam, tidak menyentuh, tapi memberi isyarat. Fakabir, maka bertakbirlah sebelum melakukan tawaf Allah dengan posisi menghadap Hajar. Selesai itu. Bacaannya oke, bervariasi. Para sahabat yang menuntunkan kita yang lazim dan sering adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bisa dilengkapi. Tapi pada saat dari rukun zamani sampai Hajar Aswad yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustadz Abah Nasir saking semangate ya tadi, saking semangate, ya Aziz, ya Ghafar gitu. Padahal di rukun Yamani sampai Hajar Aswad hanya Rabbana, itu boleh dibaca setelah Hajar atau bacaan-bacaan yang lain. Selesai. Nah, sa'i tatkala mau naik Bukit Sofa, bukan dari jauh-jauh ya. Besok kalau masuk di area Mas'a, area sa'i, pas keramik putih gini ini, pas mau naik, baru kita lafalkan innas sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima.
Lah sesuk nek kebetulan sampean ora bareng karo pembimbinge. Nah, jangan, ibadah haji itu ibadah diri sendiri. Harus di omah toh gampang kok kuwi kok siapalke. Sampai Abah Nasir karo masak kowe muni labbaik Allahumma labbaik entuk, ya ta? Naik sampai di Bukit Sofa, berdiri menghadapnya ke Kak, bukan menghadap saya, bukan menghadap yang lain. Tadi saya lihat berkali-kali ya, kok ora dadi bener-bener kayak piye ya ngono. Kabahe ning kono madepe rono. Salah. Pak Ustadz, mohon fokus pada Fokus ya, siap, fokus. Tanya saja kalau gitu. Dah, besok diperdalam di masing-masing ya. Oke. Sembelih dam kurban. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah haji itu salah satu syaratnya adalah dam nusuk. Dam nusuk itu artinya dam ibadah. Bukan udhiyah, bukan kur. Maka nyembelihnya juga di tanah suci. Tanggalnya kapan? Antara 10 sampai 13 Dzulhijjah. Ojo adoh-adoh. Durung umroh wis mbelih dam. Golek murah jangan. Tidak bisa. Rasulullah mencontohkan ya di hari-hari tasyrik. Ya, itu. Paham ya? Yang di rumah itu kurban. Ini dam nusuk, Bu. Dam nusuk, dam ibadah, beda dengan kurban. Syaratnya memang itu. Kalau tadi harganya berapa? Ya mungkin sekarang sekitar 450 sampai 500 real. Berapa itu? Satu Pak, kambing. Kursnya berapa, Pak? Kurs. Ah, makanya panjenengan ingok dhewe realnya. Oke. Jadi nyembelihnya di hari-hari tasyrik ya. Ya, seperti dicontohkan hari-hari tasyrik. Banyak itu. Nanti tinggal kepala regu, ketua regu atau karom harus bertanggung jawab terhadap dam ini. Hadza min Aisyah bismillahi Allah sertenan. Harus dilihat karom karu tanggung jawab terhadap penyembelihan dam ini. Jangan sampai tidak. Oh, dihitung tak diuncal-uncalke wah repot. Padahal harus tersembelih. Oke, makasih. Gitu ya Bu ya. Yang sudah terdaftar di kelompok Indonesia itu kurban. Bukan dam. Haid. Emang ini perempuan ini ya toh? Hah? Bukan, maksud saya haid itu kan miliknya perempuan. Tatkala masih umroh, sebelum masuk waktu haji, kita tunggu. Syukur bisa diselesaikan haidnya ini. Maka mau berangkat itu kan diberi pil, diberi obat agar tidak dihitung. Itu sebuah ikhtiar. Nah nanti kalau sudah selesai berangkat sendiri atau dibimbing? Dibimbing. Nek kon mangkat dhewe berarti itu ora tanggung jawab ya. Saya kayak ditutup 3 kali. Tak pikir wis ibu-ibu wis rada sepuh ya wis ora ngono ning ternyata masih hati. Lemu sisan. Nyurung nganggo kursi roda. Ya enggak apa-apa. Itu waktu umroh ya. Tapi gini, pada waktu muncul haid tapi pas harus mau tawaf ifadah. Ndelalae wah ku nek ora arep ditinggal wis pergi mau ke Jeddah untuk terbang. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar paling akhir. Mandi, ramas sebersih-bersihnya pada saat itu. Tidak ada bercak, tutup dengan apa namanya? Pak. Pempes. Nah, monggo itu. Kemudian tawaf karena itu rukun. Beda dengan tawaf wadah. Pas haid ora tawaf ora apa-apa tur ora bayar dam. Nah, gitu ya. Oke. terkait haid Pak. Ya. Nanti biar
Bu Ustadzah Umi Hani yang jelaskan. Saya Tentang wanita. maturnya ikhtiar paling akhir. Iki boleh. J. Soalnya nek ora tawaf ifadah, kowe coben haji neh. Oh, tahun piro? Ini sebuah ikhtiar ya, bisa didiskusikan. Oh iya. Oke ya. Kalau bisa bersih. Oh, diatur mulai mau berangkat. Ya, diatur mulai mau misalkan besok berangkat 5 Juni mau diaturlah, ibu-ibu tahu sendiri itu harus minum apa, konsultasi dokter dan seterusnya ya. Oke. Saya kira sudah itu. Dam tadi ya, dam tamatok sama haji sama Bu nilainya. Dam itu 1 ya, 1 dam nusuk, dam ibadah. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Matur nuwun Pak Ustadz, monggo Ustadzah Umi Hani bisa menjelaskan tentang kewanitaan. Monggo. Iya, Bah. Suaranya mau itu beda ya. Iya, Bah. Ya, oke, Ibu tadi ya dipertanyakan tentang masalah haid. Terus terang saya melihat jenengan ini yang luwesta, luweh teko swidak tahun kayak saya, itu ndak ada haid lagi. Ya. Sekarang yang jadi persoalan yang masih haid. Karena ini mohon maaf, haid itu juga harus diterima dengan ikhlas. Ya. Jenengan yang biasa sholat tahajud, ndak sholat tahajud, nilainya ada. Ndak sholat subuh, nilainya ada. Jangan khawatir. Itu yang memberi Allah. Ya. Jadi ikhlaskan saja. Hanya saja ini sebagai satu saran. Ya, saran loh nggih. Saran itu bisa jenengan laksanakan, bisa tidak. Nanti penjenengan hitung kalau seandainya ada jadwal sudah turun. Kemudian pada saat umroh, karena memang penjenengan ini belum pernah ke sana, bingung mesti. Opo gitu toh ya. Nah ini penjenengan saya minta untuk konsul ke ahlinya, ke dokter. Kalau itu bertepatan dengan pelaksanaan umroh penjenengan. Kalau tidak, lebih baik tidak minum obat. Terima dengan keikhlasan, tidak apa-apa. Kalau penjenengan kepengen di Masjidil Haram, ning emperane, zikir saja, tidak usah masuk di dalam masjid. Sama. Jadi jangan terus haid jenengan terus tidur terus di rumah. Enggak, jangan. Berangkatlah ke masjid di emperan saja, jenengan bisa banyak berzikir. Nggih. Lah nanti untuk di pelaksanaan haji nyun sewu, nggih. Ini jangan pahami.